Kalau yang disuap adalah swasta, itu delik KUHP. Tapi kalau yang disuap penyelenggara negara, korupsi. Itu saya yang bikin, tahun 2001. Lalu saya juga sebagai Menteri Kehakiman waktu itu mengajukan rancangan undang-undang tentang pembentukan KPK. Kontroversial. Jadilah KPK sekarang ini. Tahun 2003 itu juga saya ikut menandatangani United Nations Convention Against Corruption. Konvensi PBB melawan korupsi. Saya tanda tangan sama Kofi Annan di markas besar PBB di New York. Diratifikasi tahun 2006. Saya juga bikin undang-undang tipikor sebagai Menteri Kehakiman waktu itu. Pak Nasir tahun 54 gagal memberantas korupsi karena tidak ada undang-undangnya. Kalau sekarang saya ketemu Pak Nasir, dia masih hidup, saya tanya, Pak Nasir, dulu Bapak gagal nggak ada undang-undangnya. Sekarang nggak ada Pak. Undang-undang korupsi ada, ya. Jaksa, polisi, KPK berwenang menyidik korupsi. Undang-undangnya cukup, pengadilan tipikornya ada, dan segala macam ada. Tahun 54 itu apa yang Bapak menyebabkan Bapak begitu gregetan menghadapi korupsi? Dia bilang, waktu itu Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian mengeluarkan lisensi Alibaba. Lisensi Alibaba itu begini, pejabat-pejabat dikasih izin ekspor impor. Nah, mulai dirjen-dirjen, menteri, keluarganya dikasih. Mereka ekspor impor. Apa bisa? Nggak bisa, bukan pedagang. Dijual sama pedagang non pribumi izinnya itu. Maka dibilang lisensi Alibaba. Saya tanya Pak Nasir, Pak, yang sama itu terjadi dalam kasus MBG. Ya, Pak Prabowo, Pak Presiden punya cita-cita yang sangat baik. Ini bangsa Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka, IQ-nya masih jeblok. Dari 106 negara kita urutan berapa? 85 apa begitu. Bahkan IQ-nya lebih rendah daripada IQ-nya orang Vietnam. Nah kalau besok IQ orang kita ini lebih rendah dari orang Bangladesh, kan celaka kita ini. Nah, kemampuan IQ kita rendah, fisik kita lemah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Kasihlah MBG supaya ada peningkatan gizi, badannya sehat, akalnya cerdas, dan sebagainya. Ya, titik-titik penyelenggaraan MBG itu dikasih kepada para pejabat, anggota DPR, dan macam-macam. Dijual lagi sama orang lain. Sama seperti tahun 54. Apa yang kurang? Mungkin Muhammad Nasir akan mengatakan, yang kurang bukan hukumnya, bukan orangnya. Yang kurang adalah theistic demokrasi. Demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai etika peradaban yang bersumber dari ajaran agama-agama itu tidak kalian jalankan. Itu masalah. Ya. Banyak masjid didirikan, banyak gereja didirikan. Tiap tahun meningkat orang pergi haji, makin bertambah orang pergi umroh. Lebih banyak yang pakai jilbab daripada nggak pakai jilbab. Tapi kalian baru melaksanakan agama itu, ya, secara zahiriahnya saja, belum kepada hakikat dan substansi agama itu sendiri. Makanya demokrasi tanpa etik, konstitusi tanpa etik, undang-undang tanpa etik, bukan berarti apa-apa. Nah, kalau tadi kita kembali kepada tema kuliah kita ini, penguatan supremasi hukum dan integritas ASN. Saya senang mendengarnya. Supremasi hukum dan integritas disebut satu nafas. Supremasi hukum itu berarti yang supreme di dalam negara ini adalah hukum, bukan kekuasaan. Ya.
Hukum tanpa kekuasaan, dia akan menjadi barang mati. Menjadi teks-teks di dalam kitab-kitab undang-undang, dalam buku-buku fikih, dalam hadis-hadis Nabi. Hukum tanpa kekuasaan, mati. Kekuasaan tanpa hukum akan berubah menjadi tirani. Karena itu, integrasi penting untuk menopang supaya hukum itu tegak. Kesadaran hukum itu bukan karena institusi. Kesadaran hukum itu harus kembali kepada hati nurani. Sebab kalau hukum aja, kalau saya pelajari sejarah agama Yahudi dan Kristen, kenapa Yesus itu diutus kepada domba-domba yang sesat di antara Bani Israel? Begitu di dalam kitab Injil. Karena orang Yahudi itu sudah terlalu legalistik. Berpikir hukum sangat-sangat kaku. Kehilangan spirit. Teks-teks hukum itu ada dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Perjanjian Baru nggak ada bicara teks hukum. Karena Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada lenyapnya satu notkah di dalam Taurat. Agama Kristen tidak membawa hukum sama sekali. Tapi dia membawa pembaharuan rohani manusia. Makanya nggak ada hukum Kristen kan? Ada ribuan fakultas hukum di Indonesia ini. Saya pernah belajar di Universitas Leiden di Belanda. Nggak ada diajarin hukum Kristen. Hukum Islam ada. Di Leiden pun diajari hukum Islam. Di Harvard pun diajari hukum Islam. Tapi nggak ada pelajaran hukum Kristen. Karena agama Kristen memang nggak ada hukum. Yang ada itu hukum kanonik gereja Katolik. Itu dekret-dekret dari Paus dan para pemimpin gereja yang ada di Vatikan. Nah, jadi hukum itu jangan kaku, rumusan norma, tapi kosong hampa dari spirit yang mendukungnya. Jika satu norma hukum bertentangan dengan norma moral, itu Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Muwafakat ya, telah mengatakan, jika satu norma hukum bertentangan dengan norma moral, maka norma hukum itu tidak pantas dianggap sebagai sebuah norma hukum. Lalu apakah yang paling hakiki dari norma hukum itu sendiri, dari norma moral itu sendiri? Apakah yang paling hakiki daripada norma-norma moral yang diajarkan di dalam teks kitab-kitab suci itu? Baik Imam Asy-Syatibi maupun yang belakangan, filsuf Katolik Thomas Aquinas dalam kitab Summa Theologia itu mengatakan esensi dari Ten Commandments, 10 perintah Tuhan, esensinya adalah keadilan. Ahli-ahli filsafat hukum Islam semuanya mengatakan esensi daripada hukum Islam itu adalah al-adl, adalah keadilan. Sebab itu Haji Agus Salim yang menulis pembukaan UUD 45 itu Haji Agus Salim yang mendraft itu. Berkali-kali dia bicara tentang keadilan itu. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Terus sampai LD keempat terus bicara keadilan. Karena memang Agus Salim sebagai seorang cendekiawan Islam sangat faham tentang makna esensi daripada keadilan itu sendiri. Jadi saudara-saudara para mahasiswa atau taruna IPDN harus paham betul yang substansi itu adalah keadilan. Dan keadilan itu hanya akan tumbuh kalau orang itu mempunyai kepekaan hati nurani
yang diajarkan di dalam agama-agama itu.